Anda masih di kabar khusus, pemirsa. Operasional kereta rel listrik atau KRL komuter lain yang semula diusulkan dihentikan hari ini batal diberlakukan. Kementerian Perhubungan memutuskan tidak menghentikan kegiatan operasional KRL, melainkan hanya membatasi jumlah penumpang di KRL. Inilah kondisi di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Kereta rel listrik KRL komuter lain beroperasi seperti biasa. Penumpang KRL di stasiun Bekasi mengaku lega KRL masih tetap beroperasi selama masa PSBB. Terlebih sejumlah sektor usaha masih tetap berjalan. Masyarakat pun masih banyak yang harus bekerja di luar rumah. Selama ini KRL dianggap sebagai moda transportasi yang murah dan cepat. Kaget sih, dan di kantor juga heboh karena kan emang pengguna kantor itu emang mayoritas kan pakai teman-teman di kantor tuh emang pengguna KRL kan, jadi pada heboh lah gitu. Kita kan jadwalnya pakai shifting kan, jadi heboh dan merubah jadwal lagi gitu. Saya masih masuk kerja. Jadi kalau menurut saya, karena kan di sini tuh masih banyak banget yang masuk kerja, kecuali kalau misalnya kerjanya nggak masuk kerja, ya bolehlah diberhentikan. Tapi kalau misalnya masih banyak yang kerja, mah kalau kata menurut saya nggak perlu diberhentikan sih. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah penyangga ibu kota yakni Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan mengusulkan agar operasional KRL komuter lain dihentikan selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun Kementerian Perhubungan menolak usulan tersebut dan memutuskan hanya membatasi jumlah penumpang di dalam KRL serta membatasi jam operasionalnya. Selama masa PSBB, pengguna KRL diperiksa suhu tubuh, wajib mengenakan masker, serta harus menjaga jarak aman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Kementerian Perhubungan memutuskan tidak menghentikan kegiatan operasional KRL Jabodetabek selama PSBB. Yang dilakukan ini adalah pembatasan, bukan penghentian secara total. Keputusan itu diambil berdasarkan dua peraturan, yakni Peraturan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Kemenhub mempertimbangkan masih ada sejumlah sektor pekerjaan yang tetap berjalan selama masa PSBB, seperti industri strategis, pangan, dan kesehatan, sehingga transportasi KRL masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengendalian transportasi selama masa pandemi COVID-19 ini kan diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kedua peraturan ini sebenarnya spiritnya sama, yaitu pengendalian transportasi ini adalah dengan cara pembatasan. Ya, dan pada daerah PSBB seperti Jabodetabek yang dilakukan adalah pembatasan ketika kita bicara kereta api termasuk KRL itu dengan melakukan pengendalian penumpang, pembatasan jam operasional, dan juga pembatasan lain yang terkait dengan untuk dilakukannya physical distancing atau jaga jarak. Jadi kita memang tidak mengenal di dalam peraturan ini yang namanya penghentian secara total. Apalagi kita melihat sesuai juga dengan Pergub Nomor 33 bahwa masih ada kegiatan dan juga pekerjaan yang dikecualikan. Ya kan, di situ ada kegiatan yang terkait dengan industri strategis, pelayanan terkait kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, perekonomian, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi kami melihat bahwa dari sisi peraturan maupun juga dari kebutuhan untuk melayani masyarakat yang masih ada di sekitar aktivitas atau pekerjaan yang tidak dikecualikan dalam PSBB, itu masih membutuhkan KRL ini. Okay. Pembatasan ini adalah terkait dengan pengaturan jam operasional, ya. Mungkin dari yang video tadi itu adalah video yang beberapa waktu yang lalu, di mana jamnya masih belum disesuaikan. Saat ini sejak tanggal 16 sampai dengan 17 dan akan diberlakukan juga selanjutnya, ini akan dimulai pada pukul 5 pagi dari sekitar daerah penyangga DKI. Kemudian akan selesai beroperasi itu pada pukul 18. Karena kami melihat tren dari penumpukan penumpang itu memang ada di jam-jam keberangkatan dan di jam kepulangan. Sehingga kami mencoba mengendalikan dari sisi jam operasional
Dan tentunya juga bagaimana kemudian headway ini kita atur sehingga tidak terjadi penumpukan di jam-jam tertentu. Ini yang kami lakukan. Dan pastinya tadi, dengan semakin disiplinnya atau semakin tegasnya bagaimana kemudian kantor-kantoran ini melakukan working from home, apalagi untuk industri atau kegiatan yang tidak dikecualikan, ya kami sih sebenarnya cukup optimis ini bisa kita atasi ya. Jadi tidak akan terjadi lagi penumpukan.